Teman, apa kabar? Semoga teman-teman berada dalam keadaan yang baik karena alhamdulillah pada hari ini juga aku berada dalam keadaan yang baik dan senang sekali melihat teman-teman hadir di video aku karena aku yakin bahwa teman-teman yang saat ini menonton sudah memiliki ketertarikan terhadap jurusan ilmu komunikasi nih sebagai salah satu jurusan yang ingin teman-teman pilih setelah lulus SMA maupun SMK. Dan pada kesempatan kali ini aku ingin men-share atau membagikan pengalaman aku saat aku berkuliah di jurusan ilmu komunikasi, tentang konsentrasi apa aja yang ada di ilmu komunikasi, dan ketika kalian lulus sebagai seorang sarjana ilmu komunikasi, apa saja sih profesi atau pekerjaan yang bisa kalian apply. Check this out! Nah, yang pertama, kenapa sih orang-orang itu atau lulusan SMA dan SMK ini memilih jurusan ilmu komunikasi sebagai salah satu jurusan tujuan ketika masuk kuliah nih? Salah satu alasannya adalah karena mereka merasa mereka adalah orang yang suka ngomong, artinya sudah tahu nih passionnya ini di public speaking, atau passionnya ini bertemu dengan orang, atau merasa menjadi orang yang ekstrovert. Kemudian yang kedua, biasanya ada orang-orang yang gak suka sama matematika dan merasa bahwa wah kan ilmu komunikasi ini kan ilmu sosial ya, dimana pasti gak ada nih hal-hal yang berkaitan dengan matematika, fisika, kimia, jadi kayaknya gak mungkin ketemu sama angka. Atau yang ketiga, ini terbalik nih dengan poin pertama, ada orang yang merasa pendiam, orang yang merasa takut ketemu orang dan ingin masuk ilmu komunikasi karena ingin mengobati hal tersebut atau ingin mendapat solusi dari sikap yang saat ini dia merasa bahwa kok gue pendiam banget gitu ya. Jadi banyak banget sebenarnya kenapa sih alasan orang itu masuk ilmu komunikasi, dan mungkin apakah kalian salah satu di antara 3 poin yang tadi aku sebutkan? Komen ya. Selanjutnya, di ilmu komunikasi ini bisa belajar apa aja sih? Buat kalian yang menganggap bahwa di ilmu komunikasi nggak ada matematika, itu kalian salah besar ya. Karena kita belajar yang namanya statistik. Statistik ini berguna sekali ketika kalian memilih skripsi kualitatif atau kuantitatif. Apalagi kuantitatif. Karena statistik sangat dibutuhkan ketika kalian menghitung sebuah angka. Ya, mau kuliahnya apapun, pasti matematika atau angka itu tetap dibutuhin guys. Jadi jangan takut sama yang namanya angka. So, sekarang di ilmu komunikasi ini belajar apa aja? Benar, di ilmu komunikasi kita belajar public speaking, belajar tata cara ngomong, tapi nggak hanya sekedar itu ya guys. Jadi di ilmu komunikasi ini biasanya di semester awal kita belajar nih pelajaran kita yang ada di SMA, seperti agama Islam, belajar bahasa Indonesia, kita juga belajar tentang sosial, tapi ya memang nggak ada kimia, nggak ada fisika, itu betul sekali. Kemudian di semester-semester selanjutnya itu kita selalu belajar hal-hal yang berkaitan dengan dasar-dasar ya. Contoh kita belajar tentang dasar-dasar ilmu psikologi, kita belajar tentang dasar-dasar ilmu komunikasi, kita juga belajar tentang dasar-dasar jurnalistik, kita juga belajar dasar-dasar broadcasting, kita belajar juga tentang ya semua dasar-dasar yang berkaitan dengan ilmu sosial itu kita belajar tuh di semester-semester awal. Nah, pada di semester 2 itu kita udah mulai naik tingkat nih, karena dirasa sudah memahami hal-hal dasar ini. Di tingkat 2 itu kalian bisa langsung dipecah konsentrasi. Nah, ini menarik nih, pecah konsentrasi. Jadi kalau di kampus aku sendiri, konsentrasi komunikasi itu ada 4 guys. Yang pertama jurusan jurnalistik, yang kedua jurusan broadcasting, yang ketiga jurusan marketing communication, yang keempat jurusan public speaking. So, kita akan segera bahas nih 4 konsentrasi. Nah, yang pertama jurnalistik ya, namanya aja jurnalistik, pasti buat kalian yang mau jadi jurnalis ya udah masuklah konsentrasi jurnalistik. Karena kenapa? Di sini kalian akan belajar menjadi seorang news writer, kalian juga belajar menjadi seorang reporter, kalian juga belajar menjadi seorang editor, bagaimana tata cara menulis berita yang benar. Jangan sampai judulnya bombastis, tahu-taunya dalamnya biasa aja gitu. Nah, itu tuh patut dihindari. Jadi kalian yang punya cita-cita menjadi seseorang yang berkaitan dengan news, berkaitan dengan reporting, berkaitan dengan writing, nah cocok banget nih kalian masuk jurusan jurnalistik. Yang kedua, ayo namanya aja broadcasting. Yang kedua ini broadcasting ya.
Jadi berkaitan dengan tools, juga berkaitan dengan kamera, berkaitan dengan audio. Buat kalian yang ngerasa malu-malu di depan kamera, mau jadinya orang back end aja lah, orang belakang aja, suka nih ngambil-ngambil foto, jadi fotografer ya kan, suka ngambil-ngambil video jadi videografer, atau misalnya edit audio atau editing. Nah ini kalian cocok banget nih jadi apa ya, masuk jurusan broadcasting maksudnya ya. Kalian yang mau kerja di TV, broadcasting ini cocok banget nih buat kalian. Selanjutnya yang ketiga dan keempat ini sengaja aku gabungin karena menurut aku lumayan mirip nih. Yang ketiga adalah marketing communication atau disingkat dengan Markom. Kemudian yang keempat adalah public relation atau bahasa gampangnya humas. Nah, apa sih bedanya si Markom dan juga humas? Markom ini tugasnya adalah membuat sebuah strategi marketing supaya sales atau omset sebuah perusahaan itu bisa meningkat ya. Sedangkan kalau humas itu tugasnya adalah bagaimana meningkatkan branding sebuah perusahaan, akhirnya menimbulkan trust, dan orang-orang yang trust atau konsumen yang trust terhadap perusahaan ini pada akhirnya bisa melakukan pembelian. Kebayang ya guys ya, jadi lumayan beda nih tugasnya tapi relate gitu, tapi nyambung. Tujuan perusahaan atau swasta kan lagi-lagi pasti untuk meningkatkan omset dong ya, pasti itu. Dari 4 konsentrasi yang tadi aku sebutin, udah kebayang belum kira-kira kalau masuk jurusan komunikasi kalian mau masuk konsentrasi mana nih? Pokoknya nggak ada konsentrasi yang paling bagus, nggak ada yang paling jelek. Semua konsentrasi itu bagus, tergantung bagaimana passion kalian, tergantung kalian minatnya di mana nih. Jadi wah itu tuh Markom lebih bagus, PR lebih bagus, nggak kayak gitu, karena semuanya sama-sama bagus. Kemudian pekerjaan apa aja sih yang bisa kalian apply ketika kalian sudah lulus menjadi seorang sarjana ilmu komunikasi? Di poin 1 dan 2 jurnalis dan juga broadcast, kalian pasti tahu lah ya, kalau hal-hal atau pekerjaan yang berkaitan dengan TV ini sangat membutuhkan orang-orang jurnalis maupun orang-orang yang lulus dari broadcasting. Kemudian ketika kalian lulus sebagai seorang markom atau marketing communication, apa aja sih pekerjaan yang bisa kalian apply? Di antaranya adalah pasti staff marketing. Kemudian di staff marketing ini ada lagi pecahannya, kalian bisa menjadi seorang digital marketing ya, karena kan industri sudah 4.0, dari offline pindah ke online. Di digital marketing ini banyak juga pecahannya, kalian bisa menjadi seorang SEO spesialis. SEO itu search engine optimization, jadi buat naikin website supaya di ranking 1, bahasa gampangnya gitulah. Atau buat naikin supaya ketika ada orang yang cari perusahaan kalian atau jasa kalian di Google, kalian website itu nomor 1. Nanti itu kita bahas soal SEO. Kemudian kalian bisa juga jadi social media manager ya, seperti misalnya kalian punya social media, kelola social media. Kemudian juga kalian bisa jadi SEM, search engine marketing spesialis berkaitan dengan iklan Google, atau social ad spesialis berkaitan dengan iklan sosial media atau digital marketing tuh luas banget ya. Kalau kalian lulus jadi PR, banyak juga hal yang bisa kalian lakukan. Selain staff PR, kalian juga bisa masuk nih ke in detail dari PR itu sendiri. Salah satunya kegiatan CSR atau Corporate Social Responsibility, kayak kegiatan sosial lah. Kalian bisa jadi staff CSR program, bahkan kalian juga bisa jadi seorang event organizer yang bikin kegiatan-kegiatan internal maupun eksternal kantor. Ini hal general aja sih, pekerjaan general yang bisa kalian apply. Pada kenyataannya, kalau kalian apply di Jobstreet, Kaliber, LinkedIn, banyak banget, itu akan ada in detail dari job-jobnya. Dan di situ juga kan biasanya sudah dijelaskan qualification yang dibutuhkan itu apa. Pokoknya bayangan aku, kalau kalian jurusan ilmu komunikasi, setiap perusahaan itu pasti butuh kalian. Jadi banyak sekali harusnya peluang pekerjaan yang bisa kalian dapetin. Gitu guys. Dan di akhir nih, sekarang Ega kan lulusan komunikasi ya. Nah, Ega lulusan komunikasi sekarang nih bekerja sebagai apa? Kalau kalian yang udah ikutin aku, video-video aku nih sebelumnya, kalian pasti tahu aku tuh pengen jadi pramugari, tapi sayangnya nggak bisa ya. Karena bekas luka yang membuat aku tuh gagal waktu tes pramugari, tapi ya udah nggak apa-apa. So sekarang ini aku bekerja sebagai project manager, malah project manager di salah satu agensi. Aku tuh pengen banget deh bahas bikin video tentang perbedaan kerja di korporat sama agensi, karena aku pernah ngerasain dua-duanya.
sebagai sebagai seorang project manager ini, aku in detail atau pekerjaan aku ini lebih banyak di digital marketing. Walaupun aku lulusan PR, tapi ya karena tadi aku bilang ya, markom dan juga PR itu kan relate. Jadi bisa aja kalian lintas gitu. Aku bekerja sebagai project manager yang fokus di bidang digital marketing. Seru banget sih, karena ilmu digital marketing ini bisa amat sangat dipelajari gitu buat kalian yang ngerasa kayak aduh gue kayak nggak punya bakat apa-apa, gue nggak tahu gue mau kerja apa karena gue nggak punya bakat. Tenang guys, ada digital marketing yang bisa kalian pelajarin. Otodidak juga bisa. Soal salary ilmu komunikasi itu gimana ya? Ya tergantung jabatan sih. Yang jelas kalau sarjana pasti biasanya gajinya pasti lebih gede nih dibanding anak-anak yang lulusan SMK atau D3 biasanya. Ya, tapi tergantung dari perusahaan itu masing-masing. So guys, gitu aja video dari aku. Kayak udah kelamaan ya, takut kalian bosan. Semoga nggak bosan. Kalau kalian ada yang masih bingung tentang jurusan ilmu komunikasi, feel free to ask me di Instagram aku @eganj guys. Pokoknya kalian sehat selalu, masih PPKM ya, masih COVID juga, kalian sehat selalu karena sudah banyak sekali berita-berita buruk yang terdengar di telinga aku tentang orang terdekat aku ataupun orang yang aku nggak kenal gitu. Pokoknya stay safe, stay healthy, jaga kesehatan. Thank you for coming. Bye bye guys. Terima kasih. Bye.